Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita masih berada dalam suasana Syawal. Kita masih belum jauh ditinggalkan Ramadan. Kita masih segar ingatan kita tentang Hari Raya Idul Fitri. Hadirin, ketika Umar Abdul Aziz khutbah Idul Fitri, beliau menyampaikan khutbahnya, wahai saudara-saudara, kata beliau, hari ini kita bersenang-senang dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri. Tapi ketahuilah bahwa para pendahulu-pendahulu kita, para sahabat-sahabat Nabi kita, itu ketika datang Idul Fitri seperti ini, mereka sedih. Kenapa saudara-saudara mereka sedih? Kata beliau, para sahabat itu sedih karena mereka khawatir, mereka cemas, mereka tidak tahu apakah ibadah selama bulan Ramadan diterima oleh Allah ataukah tidak. Hadirin dimuliakan oleh Allah, itu adalah khutbah Idul Fitri yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz 100 tahun dari hijrah Rasulullah SAW. Umar bin Abdul Aziz terkenal khalifah yang sangat adil, sangat bijaksana. Pada masa beliau rakyatnya makmur, saking makmurnya sampai tidak ada orang yang mau menerima zakat, menunjukkan tidak ada orang miskin pada masa Umar bin Abdul Aziz. Hadirin, dari pidato ini bisa kita ambil pelajaran bahwa kita perlu mengoreksi diri, apakah ibadah-ibadah kita, puasa kita, sholat kita, sholat tarawih kita, sedekah kita, membaca Al-Quran kita selama bulan Ramadan itu kira-kira diterima oleh Allah ataukah tidak. Makanya Rasulullah SAW memberikan doa kepada kita, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa rizqan halalan thayyibah. Doa ini
dianjurkan oleh Rasulullah agar amalan kita diterima oleh Allah. Nabi Ismail ketika beliau setelah diperintahkan oleh Allah membangun Ka'bah, meninggikan pondasi Ka'bah, setelah beliau selesai melaksanakan tugas itu, kemudian beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi bermohon kepada Allah benar Nabi Ibrahim dan anak beliau itu agar apa yang sudah dilakukan itu diterima oleh Allah. Sekali lagi itu artinya bahwa ibadah kita tidak otomatis kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Memang kita tidak tahu bagaimana cara mengetahui ibadah itu diterima oleh Allah. Dan tidak ada hadis satupun yang menerangkan bagaimana tandanya ibadah kita diterima oleh Allah. Tetapi hadirin, ada pendapat banyak ulama, diantaranya adalah Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya beliau mengatakan, min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Menurut Ibnu Katsir, bahwa salah satu tanda min thawabil hasanati, salah satu tanda kebaikan seseorang diterima oleh Allah adalah al hasanatu ba'daha. Dia semakin bersemangat dalam berbuat kebaikan. Ini salah satu tanda. Walladzina tawzatamu tawwa'atahum taqwahum, dalam surat Muhammad, bahwa orang yang diberi hidayah, diberi kebaikan oleh Allah akan ditambah lagi kebaikan-kebaikan itu. Artinya kalau kita sudah berbuat baik dan itu diterima oleh Allah, insya Allah salah satu tandanya adalah kita akan semakin semangat nambah kebaikan-kebaikan itu. Hadirin, nah kalau ini kita pakai untuk mengukur diri kita, maka kita tinggal mengoreksi diri kita sendiri. Ketika kita pada bulan Ramadan itu semangat membaca Al-Quran, begitu keluar Ramadan kita masih semangat membaca Al-Quran, insya Allah itu tanda baik. Kalau Ramadan kita semangat sholat tarawih, begitu keluar dari Ramadan kita masih semangat sholat malam, insya Allah itu tanda baik. Kalau di Ramadan kita semangat bersedekah, infak, begitu keluar Ramadan kita masih semangat sedekah, infak, insya Allah itu tanda baik. Tapi kalau itu sebaliknya hadirin, kita di Ramadan semangat membaca Al-Quran sampai malam, sampai jam 12, jam 1. Tarawih kita nggak pernah putus. Sedekah setiap hari kita semangat. Tapi begitu keluar Ramadan kita tidak lagi laksanakan itu. Kita malas sholat malamnya, kita malas baca Al-Qurannya. Maka itu perlu kita koreksi apa yang terjadi. Jangan-jangan ini tanda bahwa ibadah kita di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan. Min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha, kata Ibnu Katsir. Salah satu tanda orang berbuat dosa adalah dia semakin nambah dosa dan dosa. Hadirin, inilah perlu istiqomah. Kita di bulan Ramadan melaksanakan kebaikan, di luar Ramadan terus melaksanakan kebaikan. Itu artinya kita istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang beriman kemudian istiqomah. Istiqomah itu berarti terus-menerus, tidak putus. Sekarang berbuat baik, besok lagi berbuat baik. Terus-menerus, tidak putus, tidak kemudian sekarang berbuat baik banyak besar,
lalu besok lagi istirahat, bulan lagi berbuat puasa lagi, tidak hadirin. Itu namanya bukan istiqomah. Orang yang istiqomah adalah dia terus menerus melaksanakan kebaikan. Di dalam Ramadan dia berbuat baik, di luar Ramadan terus melanjutkan kebaikan. Aqulu qouli wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa sallallahu ala khairin masal. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang istiqomah. Terus menerus kita putus walaupun itu sedikit atau kecil. Ahabu al-ibad ilallahi mudawamatu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, ahabbu al-a'mal ilallah, amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang mudawamah, terus menerus, wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit. Mari hadirin kita istiqomahkan. Kita di dalam bulan Ramadan membaca Al-Quran, walaupun satu lemper, walaupun satu halaman, kita istiqomahkan. Di luar Ramadan terus membaca Al-Quran walaupun satu halaman atau satu lembar. Itu tandanya istiqomah. Jangan sampai hadirin kita di dalam bulan Ramadan semangat membaca Quran, semangat tarawih, tapi begitu di luar Ramadan kita lupakan Al-Quran, kita lupakan sholat malam. Hadirin, mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita terus-menerus mendapat hidayah oleh Allah, sehingga kita terus-menerus bisa istiqomah, bisa meneruskan kebiasaan-kebiasaan baik kita selama di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ir a'malina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.